bersama kakak di Rumah Belajar Jenio. Pada pembelajaran kali ini, kita akan bersama-sama belajar mengenai hobi yang jadi prestasi bab 8, kelas 2, Bahasa Indonesia, Kurikulum Merdeka. Apa saja sih yang akan kita pelajari pada bab ini? Kita akan belajar yang pertama mengenai hobi. Yang kedua, kata hubung dan yang ketiga, kata hubung tetapi. Apakah Jenio sudah siap? Yuk kita langsung mulai pada materi yang pertama mengenai hobi. Apakah Jenio semua sudah mengetahui apa itu hobi? Atau sudah tahu hobi milik Jenius masing-masing? Hobi adalah aktivitas yang sangat suka kita lakukan. Biasanya kita melakukan hobi ketika kita memiliki waktu luang. Waktu luang artinya waktu setelah kita mengerjakan kewajiban kita. Contohnya waktu setelah kita sekolah, waktu setelah kita membantu kedua orang tua. Nah, dalam waktu tersebut kita melakukan hobi kita. Setiap orang memiliki hobi yang berbeda. Contohnya, kakak memiliki hobi membaca buku, sedangkan Jenius mungkin memiliki hobi seperti berenang, bermain musik, ataupun bermain sepak bola. Nah, hobi yang Jenius tekuni dengan baik bisa menjadi sebuah prestasi. Artinya apa? Jika kita memiliki hobi yang positif, kemudian kita latih terus-menerus, maka kita bisa menjadi juara atau berprestasi melalui hobi tersebut. Sekarang kita akan berkenalan dengan jenis-jenis hobi yang biasanya kita temui di sekitar lingkungan kita. Mungkin saja ini adalah salah satu hobi dari Jenius semua. Yang pertama adalah hobi membaca buku. Ini adalah hobi yang sangat positif. Dengan membaca buku, kita bisa memiliki pengetahuan yang luas. Kita bisa mendapatkan informasi-informasi baru dari bacaan yang kita baca. Kita bisa membaca mulai dari membaca komik hingga membaca ensiklopedia. Namun, tidak lupa kita harus membaca buku sesuai dengan umur kita ya, Jenius. Selanjutnya adalah hobi berenang. Adakah Jenius yang menyukai berenang? Berenang adalah aktivitas olahraga yang sangat menyenangkan. Selain membuat tubuh kita menjadi sehat, ternyata berenang ini sangat asyik dilakukan, apalagi berenang bersama teman-teman kita. Nah, selanjutnya ada hobi bernyanyi. Apakah Jenius semua memiliki suara yang bagus sehingga sangat suka bernyanyi? Bernyanyi ini adalah hobi yang sangat positif. Dengan bernyanyi, selain membuat kita merasa senang, ternyata kita juga bisa menghibur banyak orang melalui suara kita yang merdu. Kita bisa menyanyikan lagu penghibur untuk teman-teman kita yang sedang sedih, sedang tidak bersemangat, dan juga bisa bernyanyi bersama-sama dengan teman kita. Tapi ingat ya Jenius, harus bernyanyi sesuai lagu umur kita. Tapi ingat ya Jenius, sebaiknya Jenius bernyanyi sesuai dengan umur Jenius. Contohnya lagu anak-anak, lagu Naik Delman, lagu Halo Halo Bandung, dan juga Topi Saya Bundar. Selanjutnya adalah hobi menari. Hobi ini biasanya disukai oleh anak-anak perempuan, namun anak laki-laki juga boleh menari. Menari membuat kita menjadi senang dan membuat badan kita menjadi aktif. Banyak sekali jenis tarian yang bisa Jenius pelajari. Selain tarian modern, Jenius juga bisa belajar menari tari tradisional. Selain belajar menari, Jenius juga bisa membantu melestarikan budaya Indonesia. Selanjutnya ada hobi menggambar. Hobi menggambar ini sangat positif dilakukan.
Dengan menggambar, kita bisa berkreasi dengan bebas. Kita bisa menggambar berbagai jenis pemandangan yang ada di dunia, mulai menggambar hewan, menggambar tumbuhan, pemandangan, bahkan kita juga bisa menggambar imajinasi yang ada di pikiran kita. Selanjutnya, hobi bermain bola. Pasti jenius semua, terutama jenius yang berjenis kelamin laki-laki sangat menyukai aktivitas ini. Bermain bola melatih tubuh kita untuk menjadi lebih aktif dan juga tangkas. Apalagi kita melakukannya bersama teman-teman. Selain membantu tubuh kita menjadi aktif, kita juga bisa belajar bagaimana cara bekerja sama dalam sebuah tim. Wah, di sini ada Hanifah nih yang ternyata bisa meraih juara sekolah melalui hobinya. Hobi yang kita tekuni dengan baik bisa membuat kita berprestasi. Contohnya Hanifah. Hanifah mendapatkan juara kelas karena rajin belajar. Selain itu, Hanifah juga hobi membaca buku, sehingga Hanifah memiliki wawasan yang sangat luas. Wawasan ini bisa membantu dia dalam mempelajari berbagai hal dan juga pelajaran yang ada di sekolah. Nah, apa saja sih hobi yang bisa membuat kita berprestasi? Yang pertama ada berenang. Randy sangat suka berenang. Randy juga tekun berlatih sehingga dapat menjadi seorang atlet renang nasional. Dengan berlatih terus-menerus, berlatih secara tekun, kita bisa menjadi seorang atlet renang. Nah, selanjutnya hobi bernyanyi. Anita sangat gemar bernyanyi. Ia bertekad untuk terus berlatih dan bercita-cita menjadi seorang penyanyi terkenal. Ketika jenius memiliki hobi dan juga bakat bernyanyi dengan baik, maka jenius harus punya tekad yang kuat untuk menjadi seorang penyanyi yang terkenal. Hal ini bisa jenius wujudkan dengan terus berlatih dengan giat. Selanjutnya, hobi bermain bola. Contohnya Made. Made memiliki hobi bermain bola. Ia berlatih dengan tekun agar bisa menjadi atlet sepak bola ketika nanti sudah remaja ataupun dewasa. Selain kita bisa menjadi berprestasi, kita juga bisa loh membanggakan Indonesia kita dengan prestasi yang kita miliki. Salah satunya membawa harum nama Indonesia di dunia internasional. Lalu, bagaimana dengan hobi jenius semua? Apakah jenius sudah berlatih dengan tekun? Teruslah berlatih agar bisa berprestasi di masa depan bersama hobimu. Selanjutnya, kita akan belajar kata hubung dan. Apa sih kata hubung dan itu? Kata hubung dan digunakan untuk menggabungkan dua hal yang tidak bertentangan. Contohnya, ada kalimat anak itu kurus, anak itu tidak punya rambut. Nah, dua kata ini adalah kata yang tidak bertentangan, maka kita bisa gabungkan menggunakan kata hubung dan menjadi anak itu kurus dan tidak punya rambut. Contoh yang kedua, Ani memiliki bentuk rambut lurus. Ani memiliki rambut berwarna hitam. Dua kalimat ini bukanlah kalimat yang bertentangan, maka bisa kita gabungkan menggunakan kata hubung dan menjadi Ani memiliki rambut lurus dan hitam. Jadi kita bisa tuliskan kata yang memiliki sifat yang sama, lurus dan juga hitam, yang menunjukkan sifat dari rambut. Selanjutnya, Benny anak yang rajin. Benny anak yang pandai. Dua kalimat ini apabila kita gabungkan menggunakan kata hubung dan menjadi Benny anak yang rajin dan pandai. Selanjutnya ada contoh. Selanjutnya ternyata kita bisa menggunakan kata hubung dan untuk menggabungkan kalimat yang berkaitan dengan hobi lo jenius. Contohnya seperti berikut ini.
ini adalah hobi menggambar dan ini adalah hobi berenang. Contoh kalimatnya adalah Mario memiliki hobi menggambar dan berenang. Kata hubung dan ini menggabungkan dua hobi yang dimiliki oleh Mario, dan dua hobi ini tidak bersifat bertentangan sehingga bisa digabungkan menggunakan kata hubung dan. Selanjutnya ada Maria. Kita bisa menggunakan kata hubung untuk menggabungkan ciri fisik yang dimiliki oleh seseorang. Contohnya, Maria memiliki rambut pirang. Maria berambut pirang. Kulit Maria berwarna putih. Maka kalimat yang menggabungkan kedua sifat ini adalah Maria berambut pirang dan berkulit putih. Selanjutnya kita akan belajar kata hubung tetapi. Bagaimana sih penggunaan kata hubung tetapi dalam sebuah kalimat? Nah, kata hubung tetapi sedikit berbeda dengan kata hubung dan. Apabila kata hubung dan digunakan untuk menggabungkan dua hal yang tidak bertentangan, berbeda dengan kata hubung tetapi. Kata hubung tetapi digunakan untuk menggabungkan dua hal yang bertentangan. Contohnya, dalam penggunaan kata hubung tetapi harus didahului oleh tanda koma untuk memisahkan dua kalimat yang bertentangan. Contohnya sebagai berikut ini. Ada kalimat anak itu cerdas, anak itu pemalas. Sifat cerdas dan pemalas adalah dua kata atau dua hal yang bertentangan, sehingga tidak bisa kita gunakan kata hubung dan. Kita harus menggunakan kata hubung tetapi. Menjadi anak itu cerdas, tetapi pemalas. Jangan lupa untuk menggunakan tanda hubung koma untuk memisahkan satu kalimat dengan kalimat yang lain sebelum kata hubung tetapi. Contoh lainnya sebagai berikut ini. Roni memiliki suara yang indah. Roni takut tampil di depan. Nah, memiliki suara yang indah dan juga takut tampil di depan umum atau takut tampil di depan adalah dua aktivitas yang bertentangan, yang berbeda, sehingga membutuhkan kata hubung tetapi untuk menggabungkannya dalam satu kalimat. Menjadi Roni memiliki suara yang indah, tetapi takut tampil di depan. Contoh yang kedua, Budi sedang sakit. Budi tetap berangkat sekolah. Dua kalimat yang bertentangan ini bisa kita gabungkan menjadi satu kalimat menggunakan kata hubung tetapi. Jadi, Budi sedang sakit, tetapi tetap berangkat sekolah. Contoh lainnya, Bintang punya banyak makanan. Bintang tidak mau berbagi. Wah, ini adalah sifat yang tidak baik untuk dicontoh ya jenius. Ketika kita punya banyak makanan, maka kita harus berbagi dengan teman yang lainnya. Karena dengan berbagi, maka kita akan lebih bersyukur dan juga merupakan salah satu sifat yang baik dalam berteman. Dua kalimat yang bertentangan ini apabila kita gabungkan menjadi Bintang punya banyak makanan, tetapi tidak mau berbagi. Selanjutnya ada Mirna, anak yang pandai menggambar. Mirna suka berbohong. Dua kalimat ini sifatnya bertentangan. Maka apabila kita gabungan menjadi satu kalimat, membutuhkan kata hubung tetapi. Menjadi Mirna anak yang pandai menggambar tetapi suka berbohong. Jangan lupa untuk menggunakan tanda koma untuk menghubungkan satu kalimat dan kalimat yang lainnya, dan juga koma sebelum kata hubung tetapi. Setelah belajar mengenal hobi, kata hubung dan, serta kata hubung tetapi, yuk kita berlatih. Mari kita berlatih penggunaan kata hubung dan serta tetapi
tetapi dalam contoh-contoh kalimat. Isilah titik berikut dengan kata hubung yang tepat. Yang pertama, Amir suka bermain gitar, titik-titik piano. Kira-kira kata hubung mana yang tepat ya untuk mengisi titik-titik yang ada pada kalimat pertama? Apakah kata hubung dan atau kata hubung tetapi? Ya, karena bermain gitar dan piano bukan dua hal yang bertentangan, maka kita menggunakan kata hubung dan. Amir suka bermain gitar dan piano. Nomor 2, roti itu sangat enak, titik-titik memiliki harga mahal. Kira-kira kata hubung mana yang tepat? Karena sifatnya berlainan atau bertentangan, maka kita harus menggunakan kata hubung tetapi. Di sini juga ada tanda hubung koma yang merupakan ciri-ciri dari penggunaan kata hubung tetapi. Nomor 3, Alina anak yang pemalu, titik-titik berhati baik. Nah, pemalu dan berhati baik adalah dua sifat yang bertentangan sehingga membutuhkan kata hubung tetapi. Alina anak yang pemalu, tetapi berhati baik. Nomor 4, Joko anak yang berbudi pekerti, titik-titik dermawan. Nah, kata hubung yang tepat untuk menghubungkan dua kalimat ini dan mengisi titik-titik adalah dan. Mengapa? Karena budi pekerti dan juga dermawan adalah dua sifat yang tidak bertentangan. Berikut ini adalah latihan soal yang bisa Jenius kerjakan. Jenius bisa tulis jawabannya di kertas atau bisa tulis jawabannya di kolom komentar ya. Soal yang pertama, aktivitas yang sangat kita sukai untuk dilakukan disebut A. Tugas, B. Kewajiban, C. Hobi, D. Prestasi. Nomor 2, hobi yang kita tekuni dengan baik bisa menjadi A. Hobi, B. Pekerjaan, C. Prestasi, D. Tugas. Nomor 3, Abi sangat menyukai olahraga basket. Abi juga bercita-cita menjadi seorang atlet basket. Hal yang harus dilakukan oleh Abi adalah A. Berhenti bermain, B. Malas berlatih, C. Giat berlatih, D. Berganti hobi. Nomor 4, karate, voli, dan menyukai Dani. Kata di atas dapat disusun menjadi kalimat titik-titik. A. Dani dan voli karate menyukai, B. Voli dan karate menyukai Dani, C. Menyukai voli dan karate Dani, atau D. Dani menyukai voli dan karate. Soal nomor 5, Nana bermain catur, titik-titik. A. Kalimat yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang di atas adalah A. Dan bermain voli, A. Dan gemar bermain voli, B. Tetapi rajin berlatih, C. Dan tidak rutin melakukan latihan, D. Tetapi tidak rajin berlatih. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang kakak sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi pembelajaran selanjutnya. Follow juga akun Instagram kami di @rumahbelajargenio dan @kakakgenio. Follow juga akun TikTok kami di @kakakgenio untuk mendapatkan tips and trik cara cepat mengerjakan soal. Sampai jumpa.